Venita pernah dengar nggak bahwa kalau seorang perempuan tidak berhijab, maka yang bertanggung jawab itu ya kalau istri berarti yang bertanggung jawab suaminya. Suaminya lah yang harus menanggung untuk masuk ke neraka. Pernah dengar itu sebelumnya? Karena aku tahu itu juga sih salah satunya. Bukan cuma suami tapi kan orang tua kita, iya. ayah kita, saudara-saudara kita lainnya juga. Jadi baik, ini sebenarnya kalau saya cerita tuh sebenarnya saya mengulang lagi masa-masa kehilafan saya. Karena ketika waktu itu kan ya banyak sekali proses-proses hidup yang memang harus saya lewatin. Tapi saya saat itu saya benar-benar gak sadar bahwa ternyata apa yang dilakukan itu adalah suatu kesalahan. Saya berpikir dulu menggunakan hijab itu adalah sunnah, itu hanya tradisi. Itu adalah tradisi orang-orang Timur Tengah yang dibawalah ke Indonesia. Sehingga sebenarnya orang muslim itu gak harus ataupun gak wajib untuk berhijab. Dan dulu setiap kali ditanya, kapan mau berhijab? Saya selalu bilang, hijabin dulu aja hatinya, baru packaging semuanya. Tapi ternyata apa yang saya lakukan itu salah ketika kita udah mengetahui ataupun mempelajari agama. Nah itu pun juga ceritanya juga panjang karena kan yang benar-benar duluan mulai istilahnya hijrah itu kan dari suami. Mas Ari itu ya udah mulai nunjukin lah ketertarikannya ataupun keinginan untuk mempelajari agama lebih dalam lagi. Dan karena beliau adalah imam saya, imam keluarga kami, jadi beliau pun selalu ingin mengajak kita untuk mengarah ke kebaikan, untuk yuk kita belajar. Tapi saat itu yang saya terima adalah kayak merasa, ih kok sok suci banget sih gitu. Kok gitu banget sih, biasa aja kali, santai aja kali gitu. Karena ya aku udah Islam dari dulu gitu, aku gak usah diajarin. Karena dulu kan sok tahu ya. Jadi dikit-dikit ngapain sih sampai akhirnya kita jadinya berantem. Terus ya beda frekuensi banget gitu. Dulunya aku ngerasa Mas Hari itu asik, tapi sekarang tuh udah mulai yang kayak ini gak bisa, itu gak boleh. Ini yang kayak apa, kita ngomong apa keluar dalil. Kita ngomong apa keluar dalil. Kan jadi kayak ini kok mulai gak enak ya gitu kan. Sampai dia pun juga selalu kirimin via WhatsApp. Dalil-dalil mengenai hijab itu seperti apa. Dia ingin banget punya istri soleha. Itu selalu di WhatsApp. Aku sampai malas banget nih. Kalau WhatsApp tuh udah gak nanya, kamu gimana, udah makan apa belum? Zaman dulu kan gitu ya, awal-awal pernikahan. Kan itu kayaknya udah biasa. Tapi sekarang tuh malah dikasihnya tuh kayak dalil-dalil gitu. Jadi setiap kali dapat WhatsApp dari Mas Ari itu bukannya happy tapi malah ngerasain tertekan saat itu. Nah gak tahu gimana ceritanya. Mas Ari ini kan semakin menunjukkan posisinya untuk membela Islam gitu ya. Apalagi ketika beberapa tahun belakangan ini kan lumayan lah gitu ya. Lagi banyak problem lah gitu. Jadi beliau mencoba untuk taruh di Instagramnya. Terus adalah netizen yang tiba-tiba masuk ke saya. Dan dia bilang gini, Mas Ari ngapain sih sosok ngomongin agama? Sok-sok ngomongin masyarakat luar tapi gak lihat orang yang paling dekat sama Mas Ari, istrinya sendiri masih pakai bajunya kayak gitu, masih pekerjaannya juga gitu. Terus gak tahu kenapa kena banget di aku gitu. Wah iya juga ya, terus aku langsung flashback lagi gitu. Dulu ketika mau menikah pengen banget punya suami yang bisa jadi imam yang baik, bisa menuntun istrinya dan anak-anaknya. Terus aku langsung kayak balik lagi ke aku gitu, loh kayaknya aku yang salah nih kayaknya. Suami aku kayaknya udah bener nih, udah pengen ngajakin kita ke jalannya Allah gitu. Dia tuh pengen ngajakin kita masuk surga bareng gitu. Dia pernah bilang berapa kali, aku pengen banget ngajakin kita tuh sekeluarga tuh bisa ke surga bareng. Bukan cuma sama-sama di dunia aja gitu. Dari sana aku langsung kayak ya Allah apa yang harus aku lakuin gitu pertama kali. Nah saat itu aku mikir aku harus ada actionnya gitu. Tapi sebelum itu aku tuh orangnya gak bisa langsung iya aja tipenya. Aku tuh harus bener-bener masuk semua ke aku, data-data apa semuanya itu sumber-sumber yang memang terpercaya dan menurut aku oke, ini bener. Jadi aku tantang diri aku saat itu. Kalau memang
dalam Al-Quran itu tertulis dan mengatakan bahwa memang kita harus menutup aurat dan menggunakan hijab, aku akan pakai. Nah saat itu udah tuh aku mulai cari tahu, aku buka-buka lagi WhatsApp-nya Mas Ari, aku cari di YouTube. Karena saat itu jujur aku takut untuk datang ke kajian ilmu karena ya kayak malu aja gitu. Ya ilah nih orang yakin masih ada nih. semacam Ada kayak ketahanan gitu benteng ya. gede gitu belum, di depan aku yang membuat aku nggak bisa untuk datang. Sampai kemudian aku coba berulang-ulang di awal, aku dengerin lagi dari ustadz-ustadz gitu. Sampai akhirnya aku emang nemuin emang bener kok ini wajib kok. Dan ini kita tuh sama sekali kalau berhijab itu sama sekali nggak membuat kita dirugikan. Malah kita tuh dihormatin sebagai wanita. Kita tuh dihargain sebagai seorang wanita. Nah dari sana aku mulai oke, aku harus ada action. Gak bisa aku kayak gini terus karena kalau aku nggak ngelakuin action apapun pasti gak akan mulai lagi. Ini nih saatnya nih. Nah udah dalam keadaan kayak gitu aku mikir apa ya pekerjaan. Walaupun itu berat sekali pekerjaan yang biasa kita lakuin. Terus kita harus lepas tiba-tiba gitu. Kayaknya kan berat. Sampai akhirnya aku bilang sama Mas Ari kayaknya aku mau keluar aja deh. Terus dia kaget kan. Ya udahlah kamu kalau emang gak sanggup udah proses aja gitu. Tenang aja. Cuma aku benar-benar mau ya udah aku insya Allah gitu. Nah suatu momen ketika aku udah mulai beli kerudung, terus malam-malam aku coba pakai kan di depan mama aku. Ini kebetulan ada mamaku juga yang hadir juga hari ini. Jadi pas aku lagi pakai di depan kaca, terus aku langsung bilang, aduh kok jelek banget ya, kok pakai kerudungan tuh kayak nggak ngeresep ya gitu. Akhirnya aku simpen lagi tuh kerudungan aku masukin ke dalam lemari. Qadarullah besok paginya persis itu Mas Ari mau minta bikinin aku kopi. Nah di sana kejadianlah yang tragedi air panas itu. Tragedi air panas yang waduh benar-benar itu pergolakan batin yang aku rasain. Jadi di sana aku kayak komunikasi aja sih gitu. Kayak satu sisi aku kayak merasa marah gitu. Marah karena aku kan mau berubah ke arah kebaikan gitu. Kok aku malah dikasih cobaannya berat banget gitu. Ini panas banget gitu. Tapi satu sisi aku juga dihadapin sama loh ini baru panasnya dunia. Panasnya air panas. Apalagi kalau nanti panasnya api neraka gitu. Gak ada bandingannya gitu kan. Udah mulai dari sana aku udah istighfar terus aku cuma bisa mohon kepada Allah mudah-mudahan diberikan jalan yang termudah dan akhirnya aku juga bisa ngobrol sama Mas Ari lebih enak lagi kita ngomongin soal agama lebih dapat lah frekuensinya lebih dapat. Nah dari sana juga nggak langsung pakai hijab juga sebenarnya karena setelah aku keluar dari rumah sakit aku harus dihadapin sama pekerjaan lagi pekerjaan yang harus aku lanjutin stop atau enggak. Terus yang kedua ada aja tawaran gimana tinggal teken kontrak aja nih kita langsung jalan tapi nggak boleh pakai hijab katanya gitu. Terus di sana aku mikir lagi itu juga masih makanya kalau ketika kita lagi dapat hidayah itu memang harus disegerakan karena banyak sekali godaan yang akan terus ini di keliling kita dan ya tapi nggak tahu Allah tuh benar-benar baik banget gitu. Allah tuh benar-benar meluk saya ngerasa itu. Jadi suatu momen saya benar-benar diajak yuk berhijab sekarang. Alhamdulillah diberikan sampai kemudahan ya. Insya Allah. Masya Allah. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu sekalian perjalanannya luar biasa. Diingatkan sama Allah oleh panasnya air panas ya. Padahal belum seberapa dibanding panasnya neraka. Mbak Venita pernah dengar nggak bahwa kalau seorang perempuan tidak berhijab maka yang bertanggung jawab itu ya kalau istri berarti yang bertanggung jawab suaminya lah yang harus menanggung untuk masuk ke neraka. Pernah dengar itu nggak sebelumnya? Maaf. Iya nggak apa-apa. Karena aku tahu itu juga sih salah satunya. Bukan cuma suami tapi kan orang tua kita, ayah kita, saudara-saudara kita lainnya juga. Jadi tapi alhamdulillah Allah mengingatkan itu ya dan akhirnya Mbak sekarang berpegang teguh insya Allah akan terus berhijab ya.
Masya Allah ya. Mbak Venita, apa masih adakah keinginan-keinginan yang belum tercapai dan ingin dicapai? Kira-kira apa ke depannya? Kalau kita insya Allah dengan izin Allah pastinya kita berdua sama Mas Ari ingin terus memberikan ruang untuk bisa mengajak teman-teman. Kalau mungkin tadi Ibu juga udah mengatakan dengan produk-produk dan juga perekonomian masyarakat muslim di Indonesia, kita ingin mengajak teman-teman lainnya untuk bisa lebih kenal lagi dengan cara lifestyle kita. Mungkin orang-orang dari luar seakan-akan takut untuk belajar agama karena takut nanti nggak boleh ini nggak boleh itu. Padahal ketika kita sudah masuk mempelajari agama, kita akan merasakan kenikmatan dan kebahagiaan tersendiri. Nah jadi di sana mungkin kalau kita mah endorsernya Allah, jadi kita melalui sosial media kita, melalui apa yang orang lihat dari kita, insya Allah kita bisa mengajak orang-orang untuk beralih kepada kebaikan.